Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana hakima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, berdoa dan berlindung kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali bab yang sebelumnya, ya. Kita sudah sampai di bab yang berkaitan dengan pakaian atau pakaian ihram atau pakaian yang digunakan orang yang berhaji, ya, atau ya, berumroh sama, ya. Yang mana kemarin banyak larangan-larangan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara pakaian yang dilarang digunakan ketika haji, ya? Tidak boleh memakai gamis. Tapi kalau gamisnya diharudungkeun, boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Hah? Wah, terjadi perbedaan para ulama. Boleh apa enggak? Boleh, ya. Boleh. Enggak, kita pakai ihram tapi kita bawa gamis, kan? Gamisnya dipakai untuk menutupi, kan boleh, ya, boleh di sana. Bahkan meskipun kita dilarang untuk menggunakan sesuatu yang menutup kepala, kan nggak boleh, ya. Al-amaim kemarin kita jelaskan, ya, tentang imamah, tentang sorban, dan di situ umum peci juga nggak boleh juga. Tetapi menggunakan sesuatu penutup kepala yang tidak dipakai di atas kepala itu juga dibolehkan, kan begitu, ya. Contohnya apa kemarin? Payung. Ya, karena panas bisa menggunakan payung, boleh. Karena payung tidak digunakan di kepala, ya, kan begitu. Kecuali mungkin, ya. Kan kemarin kita jelaskan kecuali payung yang ada zaman sekarang, ya, yang buat sendiri, yang ditempelin di kepala, yang biasa dipakai tukang jualan, ya, itu ditempelin, maka itu nggak boleh. Ya, jadi sesuatu yang untuk menutup kepala tapi dia tidak menempel pada kepala kita, ini dibolehkan. Atau pakaian, ya, yang kita tidak menggunakannya hanya untuk ya tadi itu apa, diharudungkan gitu, itu boleh karena dia tidak memakainya, kan begitu, ya. Kemudian apa lagi larangannya kemarin? Hah? Mantel. Terus nggak boleh sepatu. Tapi kalau nggak ada sandal gimana? Menurut hadis ini, maka kita menggunakan sepatu yang ada, kemudian dipotong. Dipotongnya dari mana? Dari bawah mata kaki. Yang jelas sepatu tersebut menyerupai sandal. Meskipun ini ada perbedaan pendapat di sini, ya. Di antara pendapat Hambali atau Imam Ahmad bin Hambal, dan ini juga diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, kalau seandainya kita tidak memiliki sendal, adanya sepatu, maka kita tidak perlu untuk memotongnya,
Ya, karena nggak ada lagi. Fattakullah mastata'tum. Engkau bertakwa sesuai dengan kemampuanmu. Kenapa? Karena sebagian ulama mengatakan kalau seandainya memotongnya itu sama dengan merusak barang pribadi. Meskipun memang jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan kalau seandainya memang tidak ada sendal, kemudian adanya sepatu, ya sudah, mau nggak mau harus dipotong sesuai dengan keumuman dari hadis yang kemarin yang kita bahas. Ya, apalagi kemarin? Wangi-wangian nggak boleh ya. Wangi-wangian juga nggak boleh. Bahkan kemarin kita menjelaskan tentang hukum perempuan menggunakan pewangian. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Perempuan menggunakan wewangian boleh apa enggak? Parfum? Enggak, konteksnya selain di rumah. Enggak boleh kalau yang menyengat. Karena dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Ya, ketika ada seseorang apa kemarin? Ada seseorang yang hendak berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara mereka di tangannya itu banyak bercak-bercak bekas parfum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Bahwasanya parfum seorang laki-laki itu dia terlihat warnanya, maksudnya kecium warnanya, tetapi tidak terlihat warnanya. Tetapi parfumnya perempuan adalah terlihat warnanya, tapi tidak terlihat wanginya, alias tidak tercium. Alias apa ya? Apa namanya? Hanya sekedar menghilangkan bau badan saja. Kan ada ya? Hanya sekedar menghilangkan bau badan saja ya. Yang mana itu apa? Yang kemarin kita jelaskan apa? Ada pupuk yang khusus menghilangkan bau badan. Inisialnya M, akhirannya K. Yang itu umum ya. Pak Iwan pasti tahu ya. M tutupnya K. 3 huruf aja. Yang lebih itu untuk menghilangkan bau badan. Ya, itu sebaiknya seperti itu. Ya, kita jelaskanlah kemarin ya di luar dari tema yang kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya. Bab selanjutnya yaitu adalah bab hal yang berkaitan dengan talbiyah ya. Talbiyah itu ucapan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, gitu ya. La syarika lah, gitu ya. Ya harus, meskipun sebagian kita belum haji, belum umrah, ya harus kita hafalkan. Ya kita kan nggak tahu, mana tahu besok ada panggilan kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dulu saya punya teman seperti itu ya, nggak ada hujan, nggak ada angin. Kalau sudah rezekinya seperti itu, tiba-tiba ya sudah harus siapkan pakaiannya, barangnya, dia harus mengerjakan haji ya. Emang itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya harus kita menghafalnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna talbiyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaika labbaika wa sa'diyaka wal khairu biyadika war rugaba ilaika wal amal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa bacaan talbiyah yang ucapan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Nafi berkata, Abdullah bin Umar menambahkan bacaan talbiyah
labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu biyadika warragbau ilaika wal amal. Aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, aku siap taat kepadamu, dengan sepenuhnya segala kebaikan ada padamu, harapan dan amalan hanya kepadamu. Hadis ini ya, selain menjelaskan tentang talbiyah yang dicontohkan oleh Nabi SAW, talbiyah yang kita kenal, hadis ini juga menjelaskan bolehnya seseorang ketika mengucapkan talbiyah menambahkan doa yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ya, kenapa? Karena di sini setelah membaca talbiyah yang kita kenal, ya, Abdullah bin Umar mengatakan apa? Labbaika labbaika wa sa'daika wal khairu biyadika warrugaba'u wa ilaikal amal. Ini diantara dalil bolehnya menambahkan sesuatu. Bahkan ada diantara para sahabat Nabi SAW ketika bertalbiyah menambahkan zikir atau doa yang lainnya, ini dibolehkan, ya, berdasarkan dalil yang datang dari hadis Abdullah bin Umar tersebut. Tapi yang harus kita ketahui di antara hikmah adanya talbiyah, dulu orang-orang kafir Quraisy, ya, sama mereka juga berhaji melakukan tawaf, ya, kemudian dia mengucapkan juga talbiyah. Tetapi talbiyah mereka itu berbeda dengan talbiyahnya kaum muslimin. Ya, di kita ada mengatakan la syarikalah, ya, tapi mereka mengatakan illa syarikahu walak. Dan kalau kita artikan, ya, setelah mengucapkan labbaik, penuhi panggilanmu, ya, kemudian di situ ada kalimat tidak ada sekutu bagimu, kan begitu. Tetapi orang kafir Quraisy mengatakan apa? Kecuali sekutu yang ada di sampingmu. Siapa itu? Ya, berhala. Yang selama ini apa? Yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak hikmah di antara syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisannya Nabi SAW, terutama ketika mengucapkan talbiyah itu bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan hanya sekedar ritual saja ketika kita haji atau umroh, bukan. Ada makna yang sangat begitu dalam di dalamnya, yang harus kita ucapkan dari dasar lubuk hati yang paling dalam. Kita meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkannya keagungan tauhid. Sampai ketika kita berhaji, sampai ketika kita berumroh saja, kita diingatkan untuk sadar bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah oleh kita semuanya. Dengan talbiyah ini saja menyadarkan kepada diri kita bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ini menjelaskan tentang makna tauhid, ini supaya apa? Supaya kita sadar, meluruskan niat kita beribadah hanya kepada Allah saja, bukan hanya untuk sekedar membeli gelar, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan gelar, bukan. Kita pergi ke sana mengeluarkan harta kita, ya, harus mengorbankan waktu, meninggalkan keluarga. Tujuannya cuma satu, bukan untuk gelar, tapi apa? Kita untuk menyadarkan diri kita, mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan sebab seseorang itu menjadi haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu yang kayak gimana? Gimana? Betul. Dampaknya apa? Iya, betul, ya. Haji yang mabrur itu haji yang menjadikan kita setelah kita selesai mengerjakan haji, kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu tanda haji mabrur. Ya, tapi kalau kita sudah haji ternyata kita tidak menjadi lebih baik, ya, tidak menjadi lebih bertakwa, tidak menjadi lebih diri ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi ini haji kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kembali ke kaidah yang sering kita jelaskan, ya, yang dijelaskan apa?
oleh Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, min sawabil hasanati hasanatu badaha wa min jazai sayyiati sayyiatu badaha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari kepada keburukan adalah keburukan setelahnya. Berarti apa? Balasan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu. Bukan hanya sekedar haji, bahkan menuntut ilmu juga sama. Apapun yang kita lakukan dari amalan soleh, kemudian amalan tersebut menjadikan kita lebih baik, lebih taat kepada Allah, ini tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita selama ini melakukan suatu amalan ibadah yang tidak menjadikan kita menjadi lebih baik, ada yang salah dari ibadah yang kita lakukan. Ya, saya kemarin di Cikares ya, itu menjelaskan salah satu perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, ada hal yang ini untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Ya, kita selama ini sejauh ini menuntut ilmu, ya bahkan kita sudah selesai ya membahas hadis arba'in. Ya, sudah selesai, atau kitab Qawaidul Arba, Usul Salasa, Kitabut Tauhid, kita sudah selesai. Cuman terkadang ada satu hal ya yang selama ini kita sama-sama menuntut ilmu yang harus kita tanamkan. Saya masih ingat dulu nasihat guru kami, namanya Syekh Abdul Latif hafizahullah taala. Beliau masih hidup sampai zaman sekarang, guru akidah saya dulu ketika di Yaman itu. Beliau ketika sudah mengkaji, mengajarkan kita Kitabut Tauhid, sering mengingatkan kepada kita, setiap kita selesai sudah belajar, maka renungilah dari ilmu yang selama ini kita dapatkan. Hari ini dapat ilmu, renungin, tadaburi ya. Ilmu yang kemarin sudah diamalkan apa belum? Ya, jangan sampai selama ini kita mengaku sebagai penuntut ilmu, pengen mendapatkan ilmu yang banyak, tapi ada hal yang kita tinggalkan, kita lupakan. Kemarin saya jelaskan di sana. Yaitu apa? Yaitu adalah ketika seseorang mengirimkan surat kepada Abdullah bin Umar untuk apa? Meminta nasihat satu kalimat. Ya, yang mana satu kalimat itu memiliki makna yang sangat luas tentang ilmu. Kemudian apa? Abdullah bin Umar mengatakan apa? Ilmu itu luas, ilmu itu banyak. Ya, tetapi yang paling beruntung itu adalah ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Dia lisannya selamat. Dari mana? Lisannya selamat dari merusak kehormatan saudaranya. Ya, kadang kita selama ini kan seperti itu. Kita bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan, kita bisa mengerjakan yang wajib, tapi kita tidak pernah bisa menjaga, meninggalkan lisan kita dari mengucapkan sesuatu yang bisa merusak, bahkan menjatuhkan kehormatan saudaranya. Sering ini terjadi. Ilmu ya sangat bermudah-mudahan untuk menuduh, menfitnah, ya, merusak kehormatan kaum muslimin yang lainnya, bahkan merusak kehormatan para ulama. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Yang jelas ya, kembali ke pembahasan ini ya, yang jelas orang kafir Quraisy ketika mereka haji dan bertawaf ya, mereka mengucapkan talbiyah seperti itu. Artinya tidak mengucapkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, mengucapkan la syarikalak illa syarikan huwalak, kecuali apa? Kecuali dengan sekutu yang ada di sampingmu. Ya, ini berarti apa? Berarti dalam hatinya masih belum memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui haji yang dilakukannya. Padahal ya, makna talbiyah sendiri yang dijelaskan Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, itu ada makna-makna yang bisa diambil daripada makna ucapan talbiyah yang kita ucapkan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika kita mengucapkan talbiyah, yang pertama maknanya adalah aku memenuhi panggilanmu, jelas kita tahu. Yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim, dengan mengucapkan talbiyah
maka secara otomatis dia apa? Menyadarkan dirinya bahwasanya dirinya hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dirinya tunduk dan patuh dengan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Kita semuanya orang yang haji, orang yang umroh, enggak ada pakaian yang beda, semuanya sama. Semuanya putih sama. Supaya apa? Menyadarkan kita bahwasanya kita itu enggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau tua, mau muda, mau dari luar negeri kek, mau orang Mekah, semuanya pakaian sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan kita di hadapan Allah adalah takwa, bukan yang lainnya. Kita selama ini membeda-bedakan dengan kasta, dengan kedudukan, gak ada hubungannya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya apa? Dengan memakai pakaian putih supaya sadar kalau kita itu sedang melaksanakan ibadah. Ya, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang keji. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Barang siapa yang dia mengerjakan haji walam yarfus walam yafsuk, dia tidak mengucapkan perkataan yang keji, tidak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian apa? Dia akan pulang setelah selesai haji itu apa? Seperti apa? Seperti dia terlahir dari seorang ibu, artinya bersih dari dosanya. Makanya mengucapkan talbiyah, bahkan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan Tabrani dan yang lainnya, wa ma halla muhilla qattun wa ma kabbara mukibbarun qattun, barang siapa yang dia bertalbiyah, memperbanyak ucapan talbiyah ketika dia beribadah, diantaranya adalah ibadah haji, memperbanyak talbiyahnya. Wa kabbara mukabbiran, kemudian dia memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa busyiral jannah, kecuali dia dijanjikan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menjanjikan seperti itu? Karena kita banyak menyaksikan. Saya dulu pernah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ya, ketika orang berhaji apa? Ngobrolnya kesana kemari, ngobrol yang enggak penting, padahal dia dengan pakaian saja harusnya sadar dia itu sedang beribadah. Ya, mengucapkan perkara yang ngobrol aja enggak penting. Ya, meskipun kita tahu bahwasanya talbiyah ini adalah sunnah muakkadah menurut jumhur mayoritas ulama. Ya, sunnah muakkadah yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, meskipun sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat ditekankan, kan kita tidak boleh meninggalkannya. Ya, ini yang harus kita pahami. Makanya Pak, ketika kita memahami makna talbiyah ini, ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Selain menyadarkan kita sedang beribadah kepada Allah, ya, kemudian Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang bertalbiyah, ya, bertakbir ketika itu justru dia tidak dijanjikan sesuatu kecuali surga. Ya, kecuali apa? Kecuali surga. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyul hajjil afdal, siapa sih haji yang paling utama itu siapa? Siapa yang termasuk orang yang berhaji, dia termasuk daripada golongan yang paling utama. Al-ajju wa hajju, kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang dia mengeluarkan suaranya ketika talbiyah. Artinya apa? Dia memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa? Hajju itu adalah orang yang dia memperbanyak menyembelih hewan kurban. Itu haji yang paling utama yang dikatakan Nabi SAW. Ya, memperbanyaknya. Ya, kapan dimulainya? Saya nanya kepada orang yang sudah haji saja ini. Ya, kapan talbiyah ini dimulai, ini kapan? Kapan, Pak? Dilapatkan niat gimana, Pak? Lihat gimana lapatnya, Pak?
Setelah niat ihram dilafadzkan talbiyah atau setelah melafadzkan niat kemudian talbiyah? Setelah niat dalam hati ya. Kemudian dia apa? Melafadzkan sampai kapan? Sampai melihat Ka'bah. Itu haji apa umroh? Umroh ya. Itu umroh. Kalau umroh itu setelah berihram ya, setelah berihram pakai pakaian, maka dia dari situ di mikot tersebut. Mikot itu apa? Tempat apa? Tempat dimulainya gitu ya. Ya. Nah, setelah di mikot sudah berihram, maka dia mulai talbiyah. Kalau dia sedang melaksanakan umroh, berarti sampai dia melihat Ka'bah. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya talbiyah ini adalah ucapan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Ka'bah. Maka ketika kita sudah melihat Ka'bah, maka kita sudah tidak talbiyah, diganti dengan zikir tawaf. Ini kalau umrah berarti batasannya kapan? Ketika melihat Ka'bah atau ketika hendak tawaf. Kalau haji gimana? 8 apa 10? 10 Zulhijjah ya, baru pendapat kuat itu 10 Zulhijjah. Jadi kita kan memperbanyak talbiyah ketika haji itu apa? Di mana aja yang pertama? Di mana aja Pak Haji? Di mana Pak Haji? Yang pertama di mana? Di Mina, di Muzdalifah, di Padang Arafah, kemudian ketika melempar Jumrah Aqabah atau 10 Zulhijjah. Ya, ini yang dianjurkan kita memperbanyak membaca talbiyah. Ya, ini biar ingat harus berangkat haji bareng nih kayaknya Pak. Ya, kalau enggak umroh bareng aja. Kapan kita mau programkan Pak umroh bareng? Hitung-hitung murojaah ya. Yang sudah haji memurajaah, yang belum haji mengamalkan yang dia hafal, kan begitu. Ya. Mudah-mudahan lah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik umroh ataupun haji atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian ya, sekarang berarti kita tahu ya, batasan kapan talbiyah kalau umroh itu kapan? Ketika di mikot atau mulai ihram, yaitu adalah ketika dia sampai melihat Ka'bah atau ketika hendak memulai tawaf. Adapun ya, ketika berhaji itu adalah ketika dimulai daripada ketika ihram, kemudian diakhiri di 10 Zulhijjah atau ketika diakhiri dengan ketika melempar jumrah. Allah alam bisawab. Ini yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah di antara hal yang berbeda kita semuanya mengetahui ya, bahwasanya zikir yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa diperintahkan dengan suara yang lirih, ya, dengan suara yang lembut. Semuanya zikir itu perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Allah yang memerintahkannya. Diucapkan dengan apa? Dengan lirih, dengan lembut, dengan khusyuk. Itu zikir yang diperintahkan. Kecuali satu zikir yang diperintahkan kita harus mengeluarkan suaranya. Kapan itu? Ya ketika talbiyah. Khusus laki-laki tapi ya. Maka khusus laki-laki, meskipun dalil secara umum zikir itu tidak boleh dikeraskan kecuali dengan suara lirih, kecuali ketika zikir dia melakukan talbiyah, maka dia dengan suara dikeraskan sedikit suaranya. Bukan keras banget tapi keras sedikit. Siapa yang mengatakannya keras sedikit? Al-Imam Nawawi, dari ulama kalangan mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Majmu' dan yang lainnya. Beliau mengatakan seorang laki-laki ketika dia haji ya, atau umroh misalkan, yang jelas haji ya, kita pembahasan haji, maka dia apa? Dia dianjurkan mengeluarkan suaranya yang tidak memadorotkan diri sendiri. Ya, berarti ya sudah mengeluarkan suara tidak terlalu tinggi yang tidak mendatangkan mudarat kepada diri kita masing-masing yang mengucapkannya. Adapun bagi perempuan ya jelas, yaitu dengan suara yang lirih ya.
Yang jelas sebagian ulama mengatakan suara yang lirih perempuan itu ya minimal dia didengar kalau ada orang di sampingnya. Ya kenapa? Karena suara perempuan kan fitnah, kan begitu ya. Suara perempuan adalah fitnah. Ya, jadi makanya kalau seorang perempuan menerima telepon ya yang harus mengeluarkan suara, jangan berlemah lembut kepada lawan jenis atau kepada seorang yang bukan mahram karena fitnah. Karena ada ya kalau kita telepon, halo iya gimana? Jangan. Halo gimana Pak? Pak Hajinya ada. Oh iya bentar. Nah itu baru perempuan. Ya, jangan pas ngangkat telepon. Oh iya gimana Pak? Dengan suara lemah lembut. Tapi ketika suaminya nelpon, mah di mana? Aku mah Pak. Gitu ya. Walikannya ya. Giliran nelpon orang lain lembut banget. Giliran nelpon kosongnya di mana kere Pak? Insyaallah. Ya. Gitu ya. Ini suaranya yang kenceng pengalaman apa gimana enggak ya? Ini yang harus kita pahami. Adapun hikmah yang lain yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam talbiyah yang disunahkan atau yang diucapkan bagi orang yang berhaji ya, selain dia memenuhi panggilan, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dengan mengucapkan talbiyah secara otomatis dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hikmah yang lainnya apalagi yang dijelaskan Imam Ibnul Qayyim. Hikmah yang lainnya ketika dia mengucapkan talbiyah berarti apa? Dia memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Berarti apa yang dicintai oleh Allah apa? Kalimat la ilaha illallah. Apa yang dicintai oleh Allah adalah engkau mentauhidkan Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah saja. Kemudian apa? Bahkan dari kalimat talbiyah yang kita ucapkan ketika kita melaksanakan haji ataupun umroh, secara otomatis yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, secara otomatis seseorang meyakini bahwasanya membersihkan hatinya, pikirannya kecuali hanya untuk Allah bukan yang lainnya. Ya, kecuali apa? Tujuannya untuk Allah. Dan dengan talbiyah yang dia ucapkan secara otomatis apa? Secara otomatis dia berikrar bahwasanya dia akan beribadah selama-lamanya kepada Allah karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, seperti orang yang mencintai sesuatu yang dia cintai. Artinya apa? Dia betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kalimat talbiyah yang kita ucapkan, innal hamdah wan ni'mata laka wal mulk, ada faedah yang sangat besar yang dijelaskan oleh Hafidz Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau mengatakan ketika seorang dalam talbiyahnya mengucapkan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada suatu amalan yang betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dia memujinya. Ya, tidak ada amalan yang betul-betul bisa mendekatkan diri kepada Allah kecuali dia memujinya. Kita sholat memuji Allah apa enggak? Memuji di dalamnya. Kita bertakbir memuji di dalamnya. Bahkan di antara hal faidah yang lain yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala itu salah satu cara ketika seseorang ingin diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam berbagai hal, baik dalam kerjaannya, dalam kehidupannya, pokoknya dalam berbagai hal dia ingin diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk bersabar. Bagaimana caranya? Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Maka apa bagimu wahai Muhammad, engkau bersabar dengan cara apa sabarnya? Fasabbih bihamdi rabbika, engkau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kapan memuji Allah Subhanahu wa taala? Qabla tulu, sebelum apa? Sebelum matahari terbit. Au qabla al-ghurub, sebelum matahari terbenam. Meskipun sebagian ulama mengatakan nyatanya Ibnu Abbas memuji Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan kesabaran yang ada pada diri kita masing-masing. Yang dijelaskan Ibnu Abbas
adalah dia mengucapkannya itu kapan? Ketika dia sholat dengan sholat witir. Sebagian ulama mengatakan diantaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu adalah kapan dia mengucapkan memuji Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia selesai sholat 5 waktu yang dia kerjakan, atau sholat 2 rakaat setelah maghrib. Sekali lagi di antara pendapatnya, atau satu lagi di antara pendapat Ibnu Abbas, adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala setiap kali dia selesai sholat 5 waktu. Semakin banyak memuji Allah, semakin banyak menjelaskan bahkan memohon kepada Allah dengan pujian-pujiannya, maka semakin banyak pula kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada diri kita masing-masing. Bahkan pujian ini juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita mengucapkan talbiyah, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk, bahwasanya di antara sebab kita meminta kesabaran kepada Allah untuk menjalani ibadah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena melaksanakan ibadah haji itu kan bukan sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang sulit, ya, dengan kondisi, dengan cuaca kadang berdesak-desakan. Maka bagi kita memuji Allah supaya kita bisa lebih dekat kepada Allah dan bisa mendapatkan kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kajian kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadikan kita semakin bersemangat lagi, ya, untuk bisa melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya bisa melaksanakan kewajiban beribadah haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mudah-mudahan ilmu yang singkat ini mendatangkan keberkahan kepada diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.